Shalom, selamat pagi buat semua sahabat terkasih di mana saja berada. Nah, hari ini, puji Tuhan, kita bisa bangun, beristirahat tadi malam. Semuanya karena berkat Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Kita boleh beristirahat, bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Hari Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Jadi kita akan memulai aktivitas kita, baik segenap pekerjaan kita untuk hari Kamis ini dengan nama Tuhan. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan doa pagi, ibadah pagi pada pagi hari ini. Jadi sahabat sekalian, kita siapkan Alkitab kita juga. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang jadi kekuatan untuk kita pada hari ini. Nah, kita angkat pujian dari buku ND nomor 462. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, juga nanti dalam bahasa Batak. Turunlah Engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu, hatiri yang bersama-Mu ku memuji nama-Mu. Namamu, ku memuji nama-Mu. Oleh tadi perbadia sai songgopi hamio rohanami mapariala memuji hototong 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 lama muji hototong. Tuhan, Engkau sumber hidup, berikan kami hidup-Mu. Bangkitkanlah yang terlena, yang telah mati imannya. Bangkitkan, bangkitkanlah imannya. Debatani hangoluan lehon hangohuani. Sungguh siang partangisan saluhut nama tei. Saluhut, saluhut, saluhut nama tei. Baik, demikian pujian kita yang menguatkan kita hari ini. Sama-sama kita ambil Alkitab kita akan membaca
dan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, membaca kita mulai ayat 3. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 12, kita baca ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus dalam bahasa Batak. Di bahen hihu pabotohon matuhamu dang tarbahen halakna makkatai marhite-hite toddini debata mamurai Yesus jalaholan marhite-hite toddi perbariado targoar Yesus Tuhan imas hakna. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, setelah Yesus naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus untuk turun atas semua murid dan atas semua orang percaya di dalam namanya. Lalu Roh Kuduslah yang menguatkan kita menghadapi segala pencobaan, yang menguatkan kita di dalam melayani Tuhan, yang menguatkan kita di dalam mengenal namanya. Roh Kuduslah yang membuat kita dimampukan untuk memahami Allah, Yesus, dan Roh Kudus itu sendiri. Dia yang memampukan kita untuk memahami apa maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala pencobaan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga yang bekerja supaya kita dimampukan untuk melembutkan hati kita di dalam menerima firman Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian yang terkasih, yang terbaik, jemaat Tuhan di mana saja berada. Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal nama Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk mengakui di dalam segenap kehidupan hati dan pikiran kita, dalam akal budi pekerti kita, bahwa Kristus Yesuslah Tuhan itu, bahwa dialah juru selamat kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita. Jadi kita berdoa selalu di dalam kehidupan kita supaya Roh Kudus turun, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, supaya kita memperoleh bimbingannya di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus jugalah yang memampukan kita untuk menyembah Dia, mempermuliakan nama Bapa, nama Kristus. Jadi orang-orang yang tidak dibimbing oleh Roh Kudus tidak sanggup untuk memuji Dia, meninggikan namanya, mempermuliakan namanya. Makanya kalau ada orang yang sampai misalnya menghujat Bapa, Anak, dan Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak tinggal di dalam Roh Allah, Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang kedua, peran Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Tentu ketika kita menjadi pengikut Yesus, bukan bahwa segala sesuatunya akan berjalan lurus-lurus saja, baik-baik saja, ya, indah-indah saja, tidak. Terkadang pencobaan datang,
pergumulan datang di dalam kehidupan kita, baik di dalam hal pendidikan, keluarga, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Roh Kuduslah yang membimbing kita, memampukan kita, sehingga kita cakap menghadapi itu semua, sehingga kita tidak terjatuh, dan kita boleh mencapai finish sampai kedatangan Kristus kali kedua untuk menjemput setiap orang yang percaya. Kita berdoa supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Kembali lagi kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami serahkan semua kehidupan kami, jemaat Tuhan, keluarga, sahabat Facebook ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah Tuhan yang selalu menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Turunlah Roh Kudus-Mu atas kami semua ya Tuhan. Penuhi hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semakin dihibur, semakin dikuatkan, dan dimampukan untuk memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami, dan di mana saja kami bertugas ya Tuhan pada hari ini, sertai kami. Tolong kami, berkati kami. Biarlah semua yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan berbuah lebat dan menjadi saluran berkat atas kami semua sahabat-sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan oleh Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Inilah doa kami yang sederhana Tuhan. Sempurnakan Bapa, supaya Tuhan menjadi doa yang hidup di dalam nama-Mu. Bahwa kami adalah orang yang berdosa ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang selalu menyakiti sesama, terlebih menyakiti Tuhan. Darah-Mu yang kudus mengampuni, menguduskan, dan menahirkan kami, sehingga kami kudus di hadapan-Mu, layak menyembah Engkau, layak melayani Engkau, layak menerima segala berkat yang luar biasa yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Sahabat terkasih dan semua jemaat di mana saja berada, terima kasih telah mengikuti video kita. Kiranya menjadi berkat dan kita boleh kembali bertemu pada waktu lain. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.